Seorang menantu wanita tega membunuh mertuanya di Blitar, Jawa Timur. Diduga pelaku sakit hati karena diusir dan dicaci maki korban. Inilah proses olah TKP petugas Inafis Polres Blitar Kota di lokasi kejadian pembunuhan di Desa Gandean, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan warga yang melihat korban SR bersimbah darah di rumahnya. Polisi segera melakukan olah TKP dan mencari pelaku yang kabur. Terduga pelaku adalah menantu korban Novi, ditangkap polisi di sebuah penginapan di Kota Tulungagung. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita selimut, baju, bantal, dan 2 buah gunting yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena sering dimaki-maki dan sering cekcok dengan korban. Adapun motifnya yaitu adalah rasa sakit hati yang dialami oleh tersangka oleh mertua ataupun korban, yang mana pada saat kejadian tersangka diusir oleh korban dan juga seringkali korban melakukan caci maki kepada tersangka. Ini pelaku mendekam di balik jeruji besi tahanan di Mapolres Blitar Kota dan terancam 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. 2 pekan hilang, wanita 80 tahun pensiunan guru ditemukan tak bernyawa di perkebunan sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan. Jasad korban yang menyisakan kerangka dibuang setelah dibunuh tetangganya yang ingin menguasai mobil korban. Petugas mengevakuasi jasad korban di kawasan perkebunan sawit Desa Sukatani, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya korban seorang perempuan berusia 80 tahun bernama Kristina dinyatakan hilang sejak 14 Januari lalu. Warga Jalan Tribata, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang. Diketahui korban terakhir pergi mengendarai mobilnya bersama tetangganya Yunas Gusworo, 61 tahun. Hasil penyidikan polisi, Yunas diamankan di Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Korban dihabisi hanya untuk mengambil mobil korban. Pelaku Yunas mengaku jasad korban dibuang di kawasan perkebunan kelapa sawit. Namun selama 3 hari polisi mencari jasad korban tetapi tidak berhasil dikarenakan pelaku tidak ingat lokasi pembuangan. Di hari keempat polisi akhirnya berhasil menemukan jasad korban di perkebunan kelapa sawit. Ini selalu dilintasin orang? Dilintasi. Masalahnya warga mau ke pasar, mau keluar ke kota, lewatnya sini semua, Pak. Enggak pernah ada yang Enggak ada yang curiga. Padahal sudah diinformasikan ke grup dusun. Apabila yang mencium bau menyengat seperti, mohon maaf ya Pak, bangkai gitu, suruh melapor ke kantor desa. ada salah satu properti yang kita ingat, Mbak? Kalau di situ saya lihatnya sih, ya ada jam tangan ya, tapi nggak tahu itu betul apa enggak karena saya belum lihat secara dekat. Ya kebetulan itu kemungkinan besar itu jam yang saya beli. Polisi kini menyita kendaraan milik korban dan mengamankan barang bukti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan jasad terbakar di Desa Sekotong Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terungkap. Korban wanita dibunuh anak kandungnya karena kesal tidak diberikan uang untuk membayar utang. Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap kasus penemuan jasad wanita terbakar di pinggir jalan di wilayah Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penyelidikan polisi mengarah pada seorang pria berinisial BP, anak kandung korban, sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku menghabisi nyawa ibunya saat korban tengah tidur di kamarnya di wilayah Monjo, Kota Mataram. Usai melakukan aksinya, pelaku membeli BBM jenis Pertalite dan membakar tubuh korban di pinggir jalan.
Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat membuat laporan polisi tentang kehilangan ibunya ke Polsek Sekotong, Lombok Barat. Pelaku nekat membunuh dan membakar korban karena kesal tidak diberi uang 35 juta rupiah untuk membayar hutang. Karena motifnya sakit hati. Yang pelaku memiliki hutang piutang, namun tidak diberikan uang sesuai permintaan pelaku kepada ibunya. Apakah ada pengaruh dari narkotika? Bisa jadi. Sehingga pelaku sedemikian sadisnya kepada korban yang ibunya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup. Pemirsa, pelaku jambret di Pekanbaru Riau diamuk massa karena menjambret karyawan bank. Korban tewas setelah terjatuh dari sepeda motor saat tas miliknya dijambret pelaku. Sepasang kekasih asal Pekanbaru Riau ini menjadi bulan-bulanan warga. Tanpa henti, warga menendang tubuh si wanita. Sementara kekasihnya tampak tergeletak tidak berdaya. Selain mendesak pelaku, massa juga membakar motor mereka hingga hangus. Warga geram karena keduanya telah melakukan aksi jambret hingga memakan korban jiwa. Korbannya adalah seorang karyawan bank di Pekanbaru. Peristiwa berawal saat korban mengendarai sepeda motor melintas jalan Tengkubai, Kecamatan Bukit Raya. Pelaku langsung mengejar korban dan menarik paksa tas milik korban hingga korban terjatuh. Naas, korban terlindas kendaraan lainnya, seketika korban pun tewas. Bertemu ibu-ibu membawa tas, ditarik dan terjatuh. Ibu tersebut dan tertabrak kendaraan ibunya. Kemudian pelaku terjatuh juga sehingga diamankan oleh warga dan diketahui itu adalah pelaku jambret. Pelaku telah diamankan di penanganan unit reserse kriminal Polsek Bukit Raya. Keduanya terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Lansia penjual tahu goreng di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penjambretan. Pelaku beraksi seorang diri menggasak dompet berisi uang modal usaha korban. Maraknya si jambret di Kota Padang, Sumatera Barat kembali memakan korban dan meresahkan warga. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku jambret menggunakan motor mengintai korban yang sedang berjalan kaki. Korban penjual tahu goreng dijambret di depan rumahnya di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji. Saat itu korban hendak menuju pabrik tahu untuk membeli bahan dagangan. Hanya dalam hitungan detik, dompet berisi uang modal usaha korban raib dibawa kabur. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban didampingi keluarga telah melaporkan insiden itu ke Mapolresta Padang. Pergi itu mencari tahu ke pabriknya. Terus bilang menjalan kaki. Terus lewat Honda, lewat motor. Berarti datang motor dari belakang? Ya, motor dari belakang. Terus? Datang motorku dari belakang. Jadi motorku terus ke depan. Nah belok ke itu belakang balik. Balik lagi motornya? Balik lagi motornya belakang. Terus? Terus nampak tulisan dompet ibu kok. Tadi diambil dari belakang. Diambil dompet ibu dari belakang? Ya. Korban berharap pihak kepolisian segera meringkus